Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Betaria, NPM A1G022114 dari Prodi PGSD, mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Di sini saya akan membahas tentang materi konsep dasar manajemen pendidikan. Apa saja yang akan kita bahas? Kita akan membahas tentang pengertian manajemen pendidikan, unsur-unsur manajemen pendidikan, tujuan dan manfaat manajemen pendidikan, komposisi keterampilan manajemen, ruang lingkup manajemen pendidikan, prinsip-prinsip manajemen pendidikan, dan pembagian manajemen. Yang pertama yaitu pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha, kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya agar lebih efektif dan efisien. Manajemen pendidikan dapat diartikan sebagai manajemen yang dipraktikkan dalam dunia pendidikan dengan spesifikasi dan ciri-ciri khas yang ada dalam pendidikan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Secara umum, tujuan utama manajemen pendidikan adalah untuk membentuk kepribadian para pelajar agar sesuai dengan tujuan dari pendidikan nasional dan tingkat perkembangan atau perbaikan untuk usia pendidikan. Ada beberapa manfaat manajemen pendidikan. Yang pertama, terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, menyenangkan dan bermakna. Yang kedua, terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Terdapat 3 pembagian manajemen. Yang pertama, manajemen puncak atau top management, disebut juga dengan manajemen institusional. Yang kedua, manajemen menengah atau middle management, yaitu sebagai penghubung antara manajemen puncak atau manajemen lini pertama. Yang ketiga yaitu manajemen pelaksana atau operating management, disebut juga dengan manajemen penyedia atau supervisory management. Komposisi keterampilan manajemen. Keterampilan teknik, kemampuan untuk menggunakan alat-alat, prosedur, teknik suatu bidang khusus, ahli bedah, teknik pemusik akuntan, keterampilan manusiawi, kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, dan mendorong orang lain baik sebagai perorangan maupun kelompok. Terdapat 4 ruang lingkup manajemen pendidikan. Yang pertama, ruang lingkup menurut wilayah kerja. Yang kedua, ruang lingkup menurut objek garapan. 3. Ruang lingkup menurut pelaksana. Dan ruang lingkup menurut fungsi atau urutan kegiatannya. Ruang lingkup menurut wilayah kerja meliputi manajemen pendidikan seluruh negara, manajemen pendidikan satu provinsi, satu kabupaten kota, unit kerja, dan manajemen kelas. Ruang lingkup menurut objek garapan meliputi manajemen siswa, personil sekolah, kurikulum, sarana material, anggaran, ketata laksanaan,
humas, dan komunikasi pendidikan. Sedangkan ruang lingkup menurut fungsi atau urutan kegiatannya, atau yang disebut juga dengan manajemen administrasi, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, komunikasi, dan evaluasi. Ruang lingkup manajemen pendidikan menurut pelaksana. Dalam hal ini, guru sebagai pelaksana bertindak sebagai manajer di kelas yang ia pimpin. Jadi, segala sesuatunya diatur dan diorganisasikan dengan baik dan mencapai sebuah tujuan kelas dan keberhasilan peserta didik. Yang terakhir yaitu prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Terdapat 5 prinsip dalam manajemen pendidikan. Yang pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. 3. Memberikan tanggung jawab pada personel sekolah sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. 4. Mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Dan yang kelima, relativitas nilai-nilai. Itulah sekian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.